Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para guru-guru, para asatidzah. Yang pertama, Hadratul Mukarram Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Edi Fahmi Idrus MM, juga Bapak Ustaz Haji Bakri Hermawan, Bapak Ustaz Haji Udin Baharudin, Bapak Ustaz Muhammad Syukri, Bapak Ustaz Adi Wijaya. Yang saya hormati Ketua Pengajian Bapak Haji Rais Sahyadi dan seluruh stafnya. Yang saya hormati Bapak, wabil khusus juga Sahibul Bait Bapak Wawan Alwani, Bapak Alwan Alwani, dan seluruh keluarga besarnya. Yang saya hormati Bapak semuanya hadirin jamaah Majelis Taklim Sosial malam Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama, dan memang yang paling utama sayogianya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah alhamdulillah wa syukurillah kita masih diizinkan hadir di Majelis Taklim yang mulia ini dalam rangka kita beribadah, kita mengaji. Walaupun kita ngaji secara mustami'an, insyaallah manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan, mencurahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para tabi'in. Hadirin yang dimuliakan Allah, Suratul Fatihah ayat yang kedua berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rabbun di sini ya memang terjemah diterjemahkan segala puji bagi Allah ya. Memang muaranya ke situ. Tapi secara harfiah kalimat Rabbun itu artinya mengatur ya. Artinya mengatur, mendidik. Segala puji, segala ini kan berarti jamak ya. Walaupun bahasa Indonesia berarti isinya di sini ada 4 ya. Di sini isinya ada 4. Yang pertama puji qadim li qadim. Yang kedua puji qadim li hadis. Yang ketiga puji hadis li qadim. Yang keempat puji hadis li hadis. Mari kita ikuti satu persatu. Alhamdulillah. Ada lagi kalimat asyukru lillah. Alhamdulillah atau syukru secara lughat maknanya sama. Ibarat sama kita terima kasih ya atas jasa atau pemberiannya. Di dalam satu keterangan ialah bahwa kalimat alhamdulillah dijelaskan
fi'lun an ta'zimil mun'im bisababi in'amihi. Fi'lun, ya, amalan, perbuatan yang ditujukan atau yang diniatkan untuk mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat. Termasuk kita mengaji seperti ini berarti apa? Sebagai kita ini mengagungkan kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahkan lebih dalam lagi asyukru, ya. Asyukru tadi disebutkan secara lughat artinya terima kasih. Namun secara ya istilah ialah sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu alaihi ila ma khuliqa li ajlih. Lebih dalam lagi. Jadi seorang hamba menggunakan, menyodorkan seluruh fasilitas nikmat Allah, kesemuanya itu digunakan untuk mengagungkan sang pemberi nikmat, dan memang justru itulah Allah anugerahkan nikmat itu kepadanya. Jadi Allah kasih mata ya untuk lihat Al-Quran, memandang ulama dengan pandangan yang cinta, yang mahabbah, pandangan yang optimis, bukan pandangan yang sinis. Ada orang sing lihat ustaz tapi sinis, ya. Tapi bukan di sini, ya, di tengah laut. Nggak tanggung-tanggung lah Pak. Ya, Nabi bersabda, an-nazru ila wajhil alim ibadah. Masya Allah, memandangnya saja Pak dengan pandangan yang mahabbah, ya itu ibadah, satu ibadah. Bahkan dengan hati yang lebih panjang lagi, man nazara ila wajhil alim, barang siapa memandang wajahnya orang alim dengan pandangan yang simpati tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat, dan malaikat itu ditugaskan untuk memohon ampun kepada Allah, untuk memandang orang yang memandang wajah Allah sampai hari kiamat. Jadi memang besar amat sih pahalanya. Iya, bagi orang yang hatinya tidak ada masalah, mudah ya memandang orang lain, bahkan mendoakan, bahkan gembira. Ya alhamdulillah, masyaallah masih ada orang yang mau seperti ini, didoakan walaupun dari jauh, walaupun mungkin orangnya nggak ngerti. Alhamdulillah wa syukurlah Pak, ya salah satu saya akan menyelenggarakan anak-anak ngaji ba'dal maghrib dari tahun 80-an Pak, ya di rumah, di latar itu, di halaman. Sekarang alhamdulillah udah ada yang bisa ceramah, ya salah satunya, dan dia bilang pernah dalam satu pertemuan, dia bilang, saya sebelum ceramah saya bacain Fatihah Bapak dulu gitu, ya sebagai tanda terima kasih. Ya saya bilang terima kasih atas doanya. Kalau saya barang udah lupa benar ya. Ya kalau saya itu lebih dari 1000 orang, ya. Satu angkatan aja pernah 100 lebih, ya. Sampai latar-latar itu nggak muat. Iya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi keterangan tadi mengajarkan kepada kita ialah karunia Allah bentuknya apapun, seyogianya kita gunakan untuk hal-hal yang Allah ridha kepadanya. Kita kasih rezeki duit banyak, ya di sasak tinggi Pak, di sasak tinggi ini bukan di sini, bukan ya. Kalau ada orang nikahan panggil dandut, dipanggil namanya, misalnya si Fulan ini ya, keluar yang merah itu Pak, astagfirullahaladzim, yang merah, yang biru itu Pak pada keluar semua.
timbang disebut namanya doang. Ya kalau yang dikasih orang soleh sih mungkin Pak ya, insya Allah dapat pahala Pak. Kalau dikasih pakai net penting kecodot Pak. Ya depannya diganjel sampai menonjol banget gini. Makanya diganjel bagaimana? Ikil-ikilan begini di atas panggung. Dikasih duit. Bagaimana itu? Itu namanya kufur nikmat. Bahkan Allah mengancam, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Hati-hati Pak ya. Ditanya tadi di akhirat, begitu mata kita melek setelah tiupan sangkakala yang kedua dibunyikan, la yazalu qadama abdin hatta yusala an arba'in. Salah satunya lah min aina iktas an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana harta itu didapatkan dan kemana dibelanjakan. Yang hiburan sih hiburan Pak ya. Tapi kalau nanti di hari kiamat jadi masalah besar Pak. Belum kesalahan-kesalahan yang lain. Nah sekarang umat Islam hampir rata-rata seperti itu Pak. Nggak pada belajar. Nah ini sih tasawuf sih ya, jadi nggak tahu yang mana yang. Jadi kan ayatnya firman Allah Ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima Allah itu yang muttaqin, yang maju dan mundur, bukan maju terus ya. Ngaji maju, sholat jamaah maju, nyawer maju ya. Itu namanya apa? Maju terus. Kalau mancing nggak bisa maju ya. Tuh, kalau mancing nggak bisa maju. Allah memuji kepada dirinya sendiri. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Qul innani anallah. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya akulah Allah ya. Ini kata Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, maka sembahlah olehmu padaku dan kerjakan sholat untuk ingat kepada Allah. Ini ayat namanya bahwa Allah memuji kepada dirinya sendiri. Dalam kata lain Allah memperkenalkan ya kepada hambanya agar tidak bisa satu jenis apapun yang dijadikan sebagai sesembahan. Dari kata la itu la ilaha illa, yang belum lama sudah saya tentang waktu bahas la ilaha illallah. Wala batu, wala jimat, wala pangkat ya. Pernah Pak ya di Sesak Tinggi Pak, di Sesak Tinggi ya, zaman Golkar masih jaya-jayanya, ada orang pegawai negeri bilang apa, saya kan yang ngempanin Golkar katanya. Sampai begitunya tuh ya. Padahal kan ya antara Golkar dan pemerintah kan beda Pak ya. Beda ya. Golkar mah organisasi politik, pemerintah mah pemerintah lah. Cuman emang eta kene jelmana ya begitu. Ya dia juga orangnya. Pemerintah dia, Golkar dia. Itu namanya syirik kauliyah Pak. Ya. Itu udah termasuk kata-kata Pak, syirik kauliyah. Bahkan bisa jadi lebih dalam lagi, bisa syirik i'tiqad. Boleh ya taat kepada atasan ya. Puji kodim li kodim. Allah memproklamirkan ya sebagai apa? Tuhan yang wajib disembah oleh hambanya. Kalau nggak diperkenankan kita nggak tahu ya. Nah, kita nggak tahu. Yang kedua, puji kodim li hadis. Nah, ini Pak kalimat hadis ya.
Kalau bicara tauhid maknanya makhluk, ya. Kalau bicara sunnah Rasul berarti apa? Sunnah qauliyah Nabi, berarti apa? Omongan Nabi gitu. Allah memuji kepada hamba, ya. Jadilah Pak orang yang dipuji sama Allah. Allah memuji, masya Allah, berarti mulia sekali orang hamba itu. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kami kata Allah karuniakan kepada Daud, yaitu apa? Berupa putra yang bernama Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Dari Nabi Daudnya udah orang kaya Pak, maka Nabi Sulaiman, tapi yang terkenal kaya Nabi Sulaiman. Sebenarnya dari Nabi Daudnya itulah yang kaya raya. Karena kayanya ya, Nabi Sulaiman pernah sekali waktu, ya Allah, saya kepengen ngasih rezeki sekali aja. Karena Allah Maha memberi rezeki ke seluruh makhluknya. Ya sekarang Pak, manusia yang hidup kan 7 miliar lebih. Ya kalau pagi itu jalanan padat semua itu mencari ya nyari makan. Sekali waktu Nabi kata Allah, ya nggak mungkin, mana mungkin, mustahil. Ya Allah pengen izinkanlah sekali aja deh. Kalau cara kitanya, akhirnya iya dah. Puluhan tahun Pak mencari dana, mencari tempat lokasi yang luas. Singkatnya, persiapan dilakukan sedemikian rupa, ikan besar yang ada di dasar laut, Allah bilang, ikan, kamu rezekinya hari ini ditanggung sama Sulaiman. Naik dia. Itu makanan yang segitu banyaknya Pak, habis sama ikan satu itu. Yang lain belum naik lagi, bahkan masih kurang. Disitulah tobat ya Nabi Sulaiman, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha kuasa, maha mampu memberikan rezeki untuk manusia saja. Sekarang yang hidup 7 miliar lebih, semuanya makan, semua dapat rezeki semua. Sebaik-baik hamba atau hamba yang terbaik ialah hamba yang banyak taubatnya. Ini resep kan kita dikasih tahu sama Allah, banyakin istighfar Pak. Ya, di samping kita secara bertahap kita tinggalkan ya amalan-amalan yang negatif, amalan-amalan yang ada dosanya di situ. Kalau emang nyawer itu ada dosanya, ya nggak usah lagi lah Pak. Tapi kalau dianggapnya nyawer itu ada pahalanya, ya seterah Anda gitu ya. Bakal madang susah, bakal nyawer ada. Istrinya nggak dikasih uang belanja, bakal mancing banyak duitnya. Ini orang sesak tinggi, saya nggak ngomong orang mana mah. Sini mah nggak ada. Berapa kali Pak minimal kita beristighfar? Pagi 100, sore 100. Itu paling pahitnya Pak, paling dikitnya. Ya. Kalau perlu hayati. Dulu lagi muda, di tangan pernah megang perempuan yang belum halal. Astagfirullah ya Allah, dulu saya di tangan pernah megang perempuan yang belum dinikahin. Walaupun besok mau nikah, akan masih haram. Belum halal kalau belum qabil tu tazwijaha wa nikaha li nafsi bil mazkur, masih haram. Tapi udah gandengan, ya. Boncengan motor udah gamblokan udah. Pak, salah satu jamaah di Sedak Tinggi, ya mohon maaf ya, kerjanya ngojek. Dia cerita Pak, dia cerita kalau ada tanggul Pak, saya remnya saya kagetin. Kan dia nggak amblok tuh, anget dia bilang gitu. Aduh. Ya, yang kedua, Allah memuji kepada hamba yang mana? Hamba yang banyak taubatnya Pak, yang selalu istighfar. Ya Allah, dulu lagi muda pernah metik daun tetangga yang orang yang punya orang yang jauh,
nggak izin, haram itu Pak. Walaupun daun selembar haram. Kalau kita tahu nggak mau, biarlah tuh ikan nggak dipepes lagi, dia langsung bakarnya di depan bara gitu. Daripada tangannya ntar dibakar sama bara, ya itu Islam ajaran seperti itu Pak. Daun harus izin. Bagaimana kalau duit ya? Yang ketiga, puji hadis liqadim, hamba memuji kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Di dalam buku ini ada 13 atau 12 hadis tentang la ilaha illallah. Yang kemarin sudah dibahas 2 minggu yang lalu. Diusahakan ya. Di dalam bahasan ilmu tauhid Allah bersifat yang wajib kita kenal dengan tafsil minimal ada berapa weh? Kita wajib mengenal sifat-sifat Allah 20. Lawanannya 20, jadi 40. Harus satu fi'lu mungkin autarkuhu itu. Jadi Allah ya terserah dia mau menciptakan suatu mungkin atau tidak ya, nggak ada suatu kewajiban apapun. Jumlah 40, satu itu usulinya, pokoknya. Nah ditambah dengan furu'inya 9 menjadi 50 masuk pada makna la ilaha illallah. Bayangkan itu Pak, kalau membaca la ilaha illallah minimal 3 kali pertama yang masih pelan itulah ya, yang masih pelan itulah 3 kali la ilaha illallah. Atau waktu dalam sholat asyhadu an la ilaha illallah, ada 2 tasbih tuh illal mi'raj hati kita kepada Allah. Nabi bersabda as-salatu mi'rajul mu'minin, supaya sholat kita tidak kosong total ya. Ada juga sebagian, walaupun sebagian kecil, hadir hati kita juga kepada Allah. Dan memang itu seperti dari ayat yang sudah dibacakan, wa qimis sholata li dzikri, ya, kita sholat untuk ingat pada Allah. Oleh karenanya kita berusaha ya, antara lain ya, usaha kita ialah seluruh anggota tubuh kita supaya di dalam sholat itu semuanya tenang ya, tidak bergerak suatu gerakan apapun kecuali untuk keperluan sholat itu sendiri. Mau ruku, bangun dari ruku, terus yang pertama takbiratul ihram, betul. Yang keempat bangun dari tahiyat awal. Makanya Pak, andai kata ya ada orang sembahyang takbiratul ihram tangannya enggak diangkat, ya secara hukum sah Pak. Nah, cuman ya jangan juga ya, itu nanti akan mengundang ya suatu pekerjaan yang mengundang reaksi negatif, jangan dikerjakan ya. Nah Bapak, di antara waktu bahas la ilaha 2 minggu yang lalu, berapa minggu, 4 minggu yang lalu ya kurang lebih ya, itu kan ada salah satunya bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Siapa orang yang baca itu di hari kiamat nanti wajahnya bagaikan apa bulan purnama. Baca Pak 100 kali, paling-paling 10 menit 15 menit ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan terlalu cepat juga nanti bacanya. Dan dalam baca biasakan Pak subuh sama maghrib lah Pak
Ya, ada bacaan zikir la ilaha illallah minimal 40 sampai 100 kali. Paling tidak maghrib sama subuh, Pak, usahakan. Makanya sholatnya berjamaah di masjid atau di mushola terdekat, dan setelah salam jangan ngakir. Ya, kalau melantas jalan nih, Pak. Ini di mushola sana, Pak. Waduh, Pak. Begitu baca doa, Pak, tinggal imam sama 2-3 orang. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang keempat, puji hadis li hadis. Terkadang, Mbak, kita nih harus memuji sesama kita. Kalau memang betul patut dipuji orang itu, nggak usah jauh-jauh dah istri kita, Pak. Rajin-rajinlah kita puji, Pak. Nanti apa ehonya? Kita pulang aja udah pakai bedak dia nomor 5. Coba dah. Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa'arsilhu ma yarid ay yusaddiquni inni akhafu ay yukadzibun. Al-Qasas 28. Jadi 4 puji itu semuanya ada ayatnya. Ya, segala puji bagi Allah, ada 4 itu semuanya, Pak, 4-4-nya ada ayatnya. Di sini tertulis lengkap, ya. Para ulama menjelaskan bahwa Nabi Musa waktu kecil, ya, pernah, ya, melakukan suatu perbuatan yang Fir'aun gak suka, marah dia, sampai mau diambil tindakan. Akhirnya ada penengah, ini kan masih kecil, belum ngerti apa-apa, disediakanlah antara makanan dan bara. Rupanya sudah agak ngerti juga bahwa yang satu bara itu ya panas, ya api, ya. Diambil makanan. Di situ malaikat Jibril datang, ya, dialihkan kepada para. Akhirnya Pak, beliau kan jadi bicaranya kurang fasih, bicaranya kurang fasih. Maka ayat ini menjelaskan wa akhi Haruna huwa afsahu. Saudaraku Harun ini dia lebih fasih bicaranya untuk menghadapi Fir'aun. Maka apa? Dia ajaklah apa? Nabi Harun. Jadi di sini baik langsung atau tidak langsung Nabi Musa memuji kepada Nabi Harun. Lah iya, apa-apa kita pengen dilayani sama istri, ya enggak? Tapi sama duit kenceng, ya. Belanja pun apa? Sarulit. Apa itu sarulit? Ukuran belanja minimal 100.000 dikasih jigo, ya enggak? Duitnya habis bakal mancing sama nyawer. Ya. Ini sasak tinggi, Pak. Ya. Lah mancing berangkat dari Johor, pulangnya jam 3 malam, Pak. Ya salah. Jadi secara umum kita pun dianjurkan supaya kalau memang layak orang itu dipuji, pujilah. Tapi yang pasti kita tidak boleh meremehkan atau apalagi menghina kepada orang lain. Ini yang pasti, ya. Kecuali kita kalau yang perlu harus muji, yang pasti kita nggak boleh meremehkan orang lain. Pak, misalnya nih, ya, ada orang lagi bangun rumah, orang lewat, dia berhenti, orang lewat itu, ini rumah begini amat sih, ini nggak pantas nih, ini. Yang punya keluar, apa lu bilang? Itu baru sama manusia kan? Makhluk Allah yang seperti apapun itu diciptaan Allah. Ada orang kebetulan kurang bagus, dikatain jelek lo macam-macam, Allah marah. Itu yang pasti, sadar itu Pak, ya. Ini yang kebanyakan kita nggak ngerti.
udah ceplas-ceplos itu macam-macam. Yang kupingnya begini dibilang dablang. Ya, yang pusat gede dipanggil si bodong, ya. Yang bibirnya ampleh dipanggil si doer. Yang penting jaga kesuciannya, Pak, ya. Sebab salah satu syarat sah sholat adalah suci pada pakaian, badan, dan tempat. Ya, ada 3 tuh. Pakaiannya bersih, ya, badannya bersih, tempatnya juga bersih. Yang rambut panjang udah seminggu lebih nggak pakai sampoan, ya nggak? Tuh debu kan penuh tuh. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kalau ya kita bersyukur, yang tadi sudah dijelaskan, syukur itu ialah kita menggunakan seluruh nikmat Allah ke jalan yang Allah ridho. Itu tanda syukur itu, Pak. Kalau ininya alhamdulillah, alhamdulillah 1.000.000 kali satu hari, tapi perbuatan bertolak belakang, itu bohong namanya. Semua juga di situ aja tentang taubat. Orang istighfar, tapi apa perbuatan dosanya jalan terus, bohong itu. Jadi berusaha, ya, sisi lain lidah kita banyak mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, perbuatan kita juga sesuai atau harus yang seizin Allah, yang Allah ridha. Mata untuk melihat Quran, ya, mandang para ustadz dengan pandangan yang mahabbah, ya. Kalau banyak rezeki ya ulurkan juga lah, gitu ya. Ya kalau lagi banyak ya dapat objekan ya nggak 10 juta 20 juta menang baik ya. Ini giliran nggak punya duit, waduh Pak Ustadz doain dong saya, ya, biar objeknya gol. Begitu udah gol, waduh saya kenyang ditipu orang, Pak. Pak, doakan bos saya punya tanah tuh di situ, doanya kalau laku mau dikasih 15 juta. Ngomong doang mau laku. Ada lagi itu di Gang Mandor tuh, zaman masih murah, Pak. Nggak tahu atau orang tuh RT nikahin Pak hajatan. Kalau begitu tanah yang juga itu laku, Pak. Astagfirullah. Udah berapa orang yang begitu mulu, Pak? Janji doang. Capek juga, Pak, ya. Maklum udah sepuh, ya. Saya, Pak, mohon maaf, ya, mohon maaf dan maaf. Dan ya dengan segala kerendah hati dan keikhlasan Bapak-bapak, ya saya, Pak, sekarang kalau duduk mau bangun harus dibantu, ya. Kalau tiduran, rebahan, kalau di kasur sih bangun sendiri masih bisa. Tapi kalau di ubin begini, kan ininya sakit, Pak, ya. Di ubin. Nggak tahu, Pak, berapa hari jam lagi saya ini dijemput sama Israel. Kayaknya udah 76. Iya. Tapi kalau di KTP 73, ya. Di KTP 73, tapi yang sebenarnya kata kakak saya yang paling tua tahun 48 Belanda masih ada di sini. Kata kakak saya yang paling tua, kamu udah ada, gitu. Berarti kan 76. Pantas sudah lelah banget, Pak, ya. Ya. Tapi walaupun lelah bagaimana, berapa hari ini siang malam saya menyelesaikan, bukan ini doang soalnya masih ini bakal Bapak satu. Ya. Campur-campur, ya. Ini mohon maaf itu ya, isinya gado-gado, ya. Iya, bakal maaf. Ya. Ya, mohon maaf Bapak, nih para ustadz aja yang, iya.
Tapi kalau bapak ada yang minat, ya boleh hubungan sama saya. Kalau ada yang minat itu ya. Sebab kalau belum minat saya kasih aja, nanti takutnya nanti bakal mengustrasi, ya nggak dibaca ya. Tapi kalau ustadz kan memang bakal ceramah ya nggak gitu. Apa iya kalau Pak Sudinullah geletakin gitu aja, rasanya mustahil ya. Dan alhamdulillah ini baru jadi tadi apa? Jam 10 Pak. Iya, baru diambil tadi jam 10. Aturan Sabtu yang lalu saya datangin masih ada yang keliru. Maka urutannya itu sebenarnya itu hidayah Pak, bukan kematian. Tapi karena saya kalau bongkar total saya kasihan juga. Ya udahlah, ya jadi yang diperbaiki susunan itunya tuh, isi daftar isinya. Jadi daftar isinya yang dirubah, yang tadinya tulisan tangan jadi tulisan tik sama tukang fotokopinya. Ya, dirubah susunan itu daftar isi ya. Yang tadinya tulisan tangan ketika nama dia itu kan coba lihat di awalnya tuh. Ya. Jadi materi yang tadi itu ada di situ ya. Alhamdulillah ya, sebelumnya sudah jadi buku tentang sholat jamaah, juga tentang ilmu ya, itu lebih dari 60 hadis ya. Tentang sholat jamaah itu sudah kurang lebih 60 hadis itu udah lama, itu udah berapa tahun yang lalu, namun saya belum pernah. Terima kasih ya atas perhatiannya, dan mohon maaf ya atas segala kurangannya. Termasuk buku itu juga kalau ada kesalahan yang mohon dibetulkan, dan saya mohon maaf ya. Kalau ada kebaikan datangnya dari Allah, kalau kesalahan itu dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.